siang arek-arek semuanya. Saat ini saya sedang berada di Surabaya. Di siang ini Surabaya sedang diguyur hujan ya. Tadi hujannya cukup deras, sekarang udah mulai agak reda. Dan ini adalah stasiun Surabaya Gubeng ya, salah satu stasiun keberangkatan utama kereta api dari kota Surabaya. Hari ini saya akan menuju ke Jakarta. Jakarta lagi, tapi ya sudahlah. Naik kereta yang sebelumnya sudah pernah saya review sih sebenarnya. Kereta DBMS, Gaya Baru Malam Selatan. Kira-kira ada cerita apa di perjalanan naik Gaya Baru Malam Selatan kali ini? Ikuti perjalanan saya hingga akhir. Apakah akan tuntas sampai Jakarta atau enggak? Mari kita masuk ke dalam stasiun aja yuk. Di stasiun sebesar Surabaya Gubeng tentunya sudah terdapat fasilitas face recognition boarding gate ya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot mencetak boarding pass ya. Cukup setor muka aja, kalian bisa langsung masuk ke dalam stasiun. Ngelihat papan informasinya, langsung tertera kereta Gaya Baru Malam Selatan dengan pemberhentian yang segitu banyaknya, Rek. Rupanya di sini ketemu banyak kawan-kawan ya yang akan naik kereta GBMS juga. Tapi nampaknya mereka bakalan turun Madiun doang nih, curang. Saya usahakan bisa full trip ya sampai Jakarta dan sudah diumumkan kedatangan kereta Gaya Baru Malam Selatan di jalur 6 Surabaya Gubeng ya. Baru saja tiba di jalur 6 Surabaya Gubeng, kereta Gaya Baru Malam Selatan tujuan Pasar Senen. Aku akan mengalami sepanjang ini pemberhentian. Aku tapi senang dapat belakang. Kenapa? Dapat belakang sendiri dong. Ini dia kereta Gaya Baru Malam Selatan ya. Yang baru di kelas ekonominya sudah menggunakan armada New Generation sebagaimana yang dipakai di kereta Jayabaya. Jadi Surabaya Jakarta, kalau kemarin kalian pengen naik New Generation seperti ini hanya ada di Jayabaya ya waktu itu, lewat jalur utara saja. Sekarang kereta ekonomi New Generation sudah hadir melintas di jalur selatan dari Surabaya Gubeng sampai ke stasiun Pasar Senen. Oke, saat ini saya sudah berada di dalam kereta Gaya Baru Malam Selatan. Ini adalah kelas ekonomi ya. Ini adalah hari pertama perjalanan Gaya Baru Malam Selatan menggunakan armada ekonomi New Generation. Hari pertama dari arah Surabaya Gubeng ya. Kalau kemarin sebenarnya sudah hari pertama tapi keberangkatan dari arah Pasar Senen. Dan saat ini saya berada di ekonomi 4. Ini adalah armada ekonomi tahun 2014. Ekonomi Kemenhub yang dimodifikasi menjadi New Generation. Urutan yang ke-25 dan kebetulan masih depo Jakarta Kota. Saat ini saya duduk di kursi nomor 19 Delta. Beruntung banget ada di posisi paling belakang.
13 jam 23 menit. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Di kiri dan kanan kami pelanggan untuk memecahkan. Kereta Gaya Baru Malam Selatan meninggalkan stasiun Surabaya Gubeng tepat pukul 12 ya, dan kita dijadwalkan untuk menempuh perjalanan selama sekitar 13,5 jam sampai ke Jakarta. Belum lama diberangkatkan dari Surabaya Gubeng ya, sekitar 7 menit berlalu kita saat ini singgah atau terhenti di stasiun Wonokromo. Sudah meninggalkan stasiun Wonokromo ya, dan ngomong-ngomong soal perjalanan kereta GBMS, gak usah dipanjangin Gaya Baru Malam Selatan deh, ribet nanti ngomongnya, belibet, jadi sebut aja GBMS. Perjalanan kereta GBMS ini dalam satu hari terdapat 2 keberangkatan, satu berangkat dari arah Surabaya dan satu lagi berangkat dari arah Jakarta. Untuk jadwal keberangkatan dari Surabaya diberangkatkan dari stasiun Gubeng tepat pukul 12 siang ya. Sedangkan untuk keberangkatan dari Jakarta diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen sekitar pukul 11 siang. Makanya sebenarnya jamnya ini agak nanggung ya. Dibilang Gaya Baru malam kok berangkatnya siang. Tapi kalau mau dibilang Gaya Baru siang, sebagian perjalanannya juga malam. Jadi kira-kira enaknya gimana? Atau harus ganti nama? Jadi seperti yang saya bilang di awal video, kereta ini adalah kereta modifikasi. Sebelumnya kereta ini adalah kereta ekonomi Kemenhub dengan konfigurasi kursi 22 dan saling berhadapan dengan kapasitas 80 penumpang. Kemudian akhirnya dirombak ya oleh Balayasa Manggarai menjadi kereta new generation ya, ekonomi modifikasi dengan konstruksi kereta yang sama tapi dengan pengaturan kursi yang berbeda. Kursinya masih menggunakan konfigurasi 22, cuman bedanya tidak lagi berhadap-hadapan ya. Kursinya captain seat dan ini merupakan jenis kursi reclining plus revolving. Artinya kursi ini sandarannya bisa direbahkan dan dapat diputar mengikuti arah perjalanan kereta. Jadi naik kereta ekonomi Gaya Baru Malam Selatan kini sudah tidak perlu khawatir bakalan dapat kursi yang menghadap mundur. Selain kursinya yang menggunakan jenis berbeda, maka ada beberapa detail-detail interior yang tentunya berbeda ya. Seperti halnya penggunaan jenis lampu yang berbeda ya, bisa kita lihat di bagian langit-langit. Kemudian desain rak bagasi kabinnya juga berbeda. Kemudian ada panel-panel dengan motif kayu ya di sekitar langit-langit dan di sekitar frame jendela yang membuat lebih hangat dan lebih estetik menurut saya. Karena konstruksi jendelanya yang masih model bawaan ekonomi Kemenhub, maka ada beberapa posisi kursi yang tidak leluasa untuk menikmati pemandangan. Apalagi buat kalian yang penumpang dengan preferensi untuk menikmati pemandangan, maka agak tricky, agak sedikit harus memilah-milah posisi kursi yang mendapatkan view secara optimal atau maksimal. Seperti halnya di kursi saya kali ini, saya duduk di kursi nomor 19 Delta, kebetulan banget mendapatkan posisi jendela yang utuh. Kemudian untuk deret CD, saya perhatikan ini yang mendapatkan view lebih baik ini ada di kursi-kursi bernomor ganjil ya. Sedangkan kursi bernomor genap di deret CD ini dapat lebih banyak porsi temboknya. Sedangkan untuk deret AB ini yang dapat view jendela lebih banyak itu malah yang bernomor genap. Yang bernomor ganjil dapat lebih banyak tampilan temboknya. Selain yang sudah saya mention tadi, tentunya tidak ketinggalan ya fasilitas-fasilitas standar yang ada di sebuah kereta. Seperti contohnya tirai-tirai jendela, ini menggunakan jenis roller blind. Kemudian meja kecil di dekat jendela.
termasuk ketersediaan power outlet ya, atau sumber kelistrikan yang tetap aja nggak boleh buat nyolokin rice cooker buat masak nasi. Kemudian ada layar TV ternyata di sini ya, di ujung-ujung kabin. Tapi untuk perjalanan kali ini rupanya gelap, tidak ada tayangan sama sekali. Kemudian di kereta ini juga dilengkapi dengan toilet. Berbeda dengan kereta stainless steel ya, toiletnya hanya ada di salah satu ujung aja kan. Nah, kalau kereta jenis ini, toiletnya ada dua, ada di setiap ujung. Jadi di ujung depan ada satu, di ujung belakang ada satu. Nah, selain kabin kereta yang dibikin berbeda, maka toiletnya juga mendapatkan sentuhan renovasi. Ini sudah finishing ala marmer ya. Di sini kita bisa lihat kelengkapan yang ada di dalam toilet, mulai dari kloset duduk, jet shower, tisu gulung, kemudian ada dispenser sabun, wastafel mini, dan ada hand dryer di sini. Ada rak kecil, pengaruh ruangan, dan tentunya ada cermin. Ini tampilannya udah oke banget. Meski secara tampilan kereta ini sudah kayak kereta eksekutif ya, terutama dari bentuk kursinya, namun ada beberapa hal yang tentunya tidak terdapat di kelas ekonomi, seperti kehadiran meja lipat dan footrest atau pijakan kaki. Kalau sekiranya kalian butuh informasi mengenai stasiun singgah di perjalanan kereta GBMS, kalian bisa cek peta rute perjalanan kereta ini di ujung kabin ya. Di sini kita bisa melihat betapa banyaknya ya stasiun yang akan disinggahi oleh GBMS ini ya. Mungkin adalah kira-kira 30 stasiun ya dari Surabaya sampai ke Jakarta nanti. Silahkan di pause aja videonya. Saya nggak mungkin mention satu-satu ya. Wih, di Mojokerto panas cuy. Nggak turun sini aja tah? Udah, pulang aja. Pulang. Halo. Sekarang jam berapa? 12.43, awal semenit kayaknya ya. Cuacanya beda banget ya. Di sini langsung hangat. Panas mendung, tadi Surabaya diguyur hujan. Iya, bener. Jam seginilah pokoknya, nggak tahu telat apa on time. Kayaknya bakalan ada kereta datang dari arah barat ya. Adalah rangkaian kewenangan dalam tujuan stasiun Jakarta, tarif Rian sepanjang Wonokromo, Surabaya Gubeng, dan terakhir di stasiun Surabaya Kota. Penumpang kereta api Gaya Baru Malam Selatan, kami persilakan untuk segera masuk ke dalam rangkaian kereta yang telah tersedia di jalur. Oke, semboyan 35 sudah diperdengarkan. Kita disiapkan untuk berangkat kembali dari stasiun Kertosono. Kita singgah cuma 3 menit saja. Dan kalau kita lihat dari arah datangnya kereta Gaya Baru ini, maka stasiun Kertosono ini adalah stasiun pertemuan dua jalur kereta. Satu datang dari arah Surabaya seperti kereta Gaya Baru ini, dan satu datang dari arah Kediri. Ini kalau Sancaka nggak mau berhenti Kertosono. Kita meninggalkan kereta Doho tujuan Blitar kayaknya ya.
Kita tiba di Caruban. Awal 1 menit ya, berhentinya cuma 2 menit doang sih. Karena bagi para penumpang kereta api Gaya Baru, perjalanan datang sampai di stasiun Caruban. Jarang-jarang ya saya naik kereta yang singgah di stasiun Caruban, tapi kita berhentinya juga cuma sebentar sih. Menurut kalian apakah Gembes ini cukup ngecer ya? Karena banyak banget stasiun singgah yang dilayani naik turun oleh kereta GBMS ini. Madiun Station. For those of you who will end your trip at Madiun Station, please prepare yourself. Awal 2 menit kita tiba di Madiun ya. Ternyata jendela di kereta New Generation ini kaca filmnya cukup tebal ya. Begitu keluar ke bordes ya, kaca di pintunya lebih terang. Di dalam gelap banget bener-bener deh. Kalian sangat-sangat tidak seru curang, harusnya full. Kapan-kapan aja. Siap. Terima kasih sudah menemani perjalanan Gembes New Generation. Mas gimana? Sampai Pasar Senen apa? Apa? Sampai Pasar Senen apa gimana? Gak tahu, masih belum tahu nanti bakalan turun mana, apakah full atau enggak tahu. Siap. Makasih. Ini juga salah satu yang tidak seru, turun di Madiun. Sampai turun mana, Mas? Masih belum tahu. Hati-hati ya, Mas ya. Siap. Thank you. Ini juga tidak seru ini. Alumlah kasusan ya. Siap, sampai ketemu lagi. Ini lanjut ya. Hati-hati. Siap. Selamat menikmati perjalanan. Oke. Kereta Gaya Baru Malam Selatan dijadwalkan singgah di stasiun Madiun selama 8 menit saja ya. Di sini ditambah air ya biar stok air di kereta cukup. Kemudian saya ditinggal teman-teman seperjalanan. Mereka memanfaatkan layanan atau fasilitas tarif khusus ya dari Surabaya sampai ke Madiun itu kalau nggak salah sekitar 100 ribuan ya. Cuman dari Madiun sampai ke Jogjanya nggak ada tarif khusus. Tapi kayaknya ada tarif parsial mungkin ya dari Surabaya ke Jogja itu kalau nggak salah di angka 200 ribuan. Kalau sampai Jakarta beda lagi. Di perjalanan perdana kereta Gaya Baru Malam Selatan menggunakan armada ekonomi New Generation dari arah Surabaya Gubeng. Saya beruntung mendapatkan satu souvenir ya. Akses by KAI, souvenir dari PT Kereta Api Indonesia, dan ini tadi sudah saya unboxing, isinya semacam termos atau tumbler ya, tempat penyimpanan air panas.
termasuk cupnya, gelas cangkirnya. Jadi udah satu set di dalam ini. Seru sekali. Terima kasih PT Kereta Api Indonesia atas souvenirnya buat saya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Purwosari. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwosari, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Gaya Baru Malam Selatan tiba di kota Solo dan dilayani persinggahannya melalui stasiun Purwosari ya. Jarang-jarang juga singgah di Purwosari ya. Terakhir kali ke sini berarti waktu itu pas naik Batara Kresna ya. Sekarang singgah dengan kereta Gaya Baru Malam Selatan. Kita dijadwalkan singgah selama 5 menit, tapi kita datang lebih awal 2 menit. Cuaca di Solo cukup cerah ya, cukup terik ternyata. Who will end your trip at Klaten Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. Selamat datang di Klaten. Dan sampai di Klaten cuaca juga hitungannya masih cukup cerah sih. Dari tadi laporan cuaca terus ya. Soalnya cuacanya beda banget ya, Surabaya ke sini makin cerah gitu. Ada kereta bandara bias. Pintu keluar stasiun Lempuyangan berada di sebelah kiri dari arah perjalanan kereta api. Sekali lagi, pintu keluar stasiun Lempuyangan berada di sebelah kiri dari arah perjalanan kereta api. Selamat datang di kampung halaman tercinta di Yogyakarta, dan singgahnya kereta Gaya Baru Malam Selatan dilayani melalui stasiun Lempuyangan. Kita tiba awal 2 menit dan dijadwalkan singgah selama 6 menit. Cuaca di Jogja sedikit mendung, tapi masih nampak semburat-semburat cahaya matahari. Enak banget sih. Rasanya pengen pulang banget. Gimana ini? Oh iya, Rek. Untuk rute Surabaya-Jogja, kereta Gaya Baru butuh waktu sampai 5 jam ya. Satu kali perjalanan Surabaya-Jogja butuh waktu sampai 5 jam. Selisihnya 1 jam dengan perjalanan kereta Sancaka ya. Sancaka sudah menggunakan armada stainless steel ya. Trainmarknya F, kecepatannya bisa sampai 120. Pemberhentiannya sedikit, makanya bisa sampai 4 jam saja. Sedangkan Gaya Baru ini pakai armada mild steel dengan trainmark E ya. Kecepatannya dibatasi maksimal 100 km per jam. Dan pemberhentiannya banyak banget ya. Sehingga selisihnya bisa 1 jam dibandingkan Sancaka ya. Hanya saja keunggulannya Gaya Baru sekarang ya, ini keretanya pakai armada ekonomi new generation, sudah tidak ada kursi yang mundur ya, naik ekonomi juga. Dan you know what? Harga Surabaya Jogjanya GBMS itu lebih mahal ya, 230 sampai 300 ribuan dibandingkan Sancaka yang 200 sampai 260 ribuan. Kalau saya tetap ya rekomendasi untuk rute Surabaya Yogyakarta itu kayaknya tetap Sancaka deh. Kecuali kalian nggak bisa mundur banget ya, silahkan, nggak apa-apa naik GBMS 1 jam lebih lambat dibandingkan Sancaka. Aduh, kayaknya udah naik dari tadi baru sampai Jogja ya. Kayak gitulah naik GBMS ini tuh.
1 menit nyampe Watesnya. Kepada penumpang kereta api Gaya Baru Selatan. Perjalanan ada ruang tiba di stasiun Wates. Gaya Baru Udah lama juga ya nggak naik kereta yang berhenti Wates. Kira-kira di manakah Pak Profesor Trian dan Mr. Teacher Yoga? Pintu-pintu kereta. Samsatnya lumayan cakep sih. Terima kasih. Kereta ini nggak ada ruang rokok ya? Di luar nanti saja ngomong rokok ya? Bisa ya? Sekitar jam 6 sore ya, pas banget maghrib, kereta Gaya Baru Malam Selatan tiba di Kutoarjo dan kita dari sini akan memulai perjalanan di daerah operasi 5 Purwokerto. Di Kutoarjo kita dijadwalkan singgah selama sekitar 5 menit dan kalau nggak salah juga ya, kalau nggak salah ingat, kita akan bertemu dengan GBMS, sesama GBMS bertemu di Kutoarjo. GBMS-nya dari arah Pasar Senen tujuan Surabaya. Kayaknya harusnya sudah pakai New Gen juga. Tepat sesuai jadwal ya, kita bertemu dengan GBMS dari arah Jakarta di Kutoarjo dan sudah menggunakan ekonomi New Generation juga. Oke, jadi setelah meninggalkan stasiun Kutoarjo, saya sudah membeli 1 gelas teh. Ini adalah teh premium seperti biasanya. Ini harganya 15 tumpah. 15.000 rupiah tumpah rek. Dan dalam setiap perjalanan jangan lupa untuk membudidayakan cara minum teh. Enak banget. Aduh, sudah mulai gelap ya. Nah, selepas Kutoarjo ini berarti bener-bener namanya Gaya Baru Malam. Ini baru bener, karena udah gelap. Kalau tadi masih Gaya Baru Siang ya. Mari ngeteh. Secara tidak sengaja ketemu teman baru di perjalanan Gaya Baru Malam Selatan, Mas Septian ya? Iya, Mas Septian. Tadi naik dari Klaten tapi turunnya Cikarang. Nggak full trip. Nggak full trip sih, lebih full trip saya, tapi saya juga nggak tahu nih bakalan sampai Cikarang atau enggak. Sebenarnya kalau kuat sih kuat ya, kemarin sudah uji Bantarmaja 16 jam ekonomi. Nah, kita juga Mas. Gue juga pernah itu pas SMA ke Malang. 16 jam. Oce, saya mau nyolong persediaan makanannya Mas Iya, Septian. ada sepul Mas sama ada apa namanya?
Apa nih namanya? Cireng. Cireng. ayam. Tapi bentuknya kayak pastel ya. Nah iya benar kata. Cireng. Kalau ini, Sempol. wah kayaknya menarik nih sempol nih. Bedanya apa mas? Ini banyak telurnya, ini enggak. Nggak apa-apa bener nih boleh. Apa silakan, ini kebanyakan juga. Oh, gabung dia. Nggak apa-apa, aku mau nyari yang paling gendut. Enggak apa-apa, ambil aja. Udah minta, milih yang gendut pula. Ayo makan bareng. Iya. Masa aku sendirian, aku yang minta, aku sendirian. Kemarin Mas Rizal makan sempol. Di kayak baru makan siapa. Saya Rek, ini duduk di kursi nomor 18 Bravo. Terasa lebih dingin dibandingkan kursi saya di 19 Delta. Nggak tahu kenapa, apakah karena lebih dekat dengan blower AC-nya, saya nggak tahu ya. Tapi di sini lebih terasa ademnya. Bukan kok Mas. Hah? Bukan kok. Enggak. Soalnya aku senang mojok. Ini juga di pojok kan? Sebenarnya tuh di aplikasinya kan 18 AB ini belakang masih ada lagi. Iya, karena itu kan susunan awal di blok. Kok malah kaget tuh di belakang. Oh, iya. pesanan nasi goreng bakso ya? Iya. Terima 19-11. Oh, awal 1 menit doang. Kita akan singgah di Korea selama 2 menit saja, jadi cepet banget. Kita untungnya awal 1 menit. Korea stasiun percabangan ya, seperti biasanya karena kita akan mengarah ke Purwokerto Cirebon, kita akan mengambil jalur sisi kanan. Gak ketemu kereta apa-apa ya di sini. Jadi mungkin ada beberapa stasiun singgah yang terskip ya, mohon maaf, tidak bisa direkam semuanya. Ada 30-an stasiun singgah, nggak mungkin saya rekam satu-satu. Tadi terakhir Kutoarjo tiba-tiba udah rekaman di Kroya. Ya sudahlah, mohon maaf. Selamat datang di ibu kota daerah operasi 5 di stasiun Purwokerto. Kereta Gaya Baru Malam Selatan tiba sesuai jadwal dan akan singgah selama 7 menit ya. Kita berdampingan dengan kereta Baturaden Express yang akan memulai perjalanan dari Purwokerto menuju ke Bandung. Satu sebelah sana ada Baturaden Express, jalur 2 ada apa namanya? GBMS. Jalur 30 dan jalur 4 ini adalah datangan Logawa ya, dari Jember ya, tiba di Purwokerto di tujuan akhir. Jalan lagi besok pagi nih. Saya sudah pernah naik ini nih, waktu itu dari Jember sampai Lempuyangan ya di kelas bisnis. Sudah mau berangkat lagi, masuk ke dalam kabin lagi. Jeng 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 jeng. Ini ada kursiku di situ. Penumpangnya ya segini-segini aja sih, nggak rame. Jadi berhubung belum makan malam ya, saya tadi membeli satu menu di perjalanan GBMS ini. Ini adalah nasi liwet Sunda. Mari kita cek kayak apa isinya. Tada, oke. Jadi di sini ada lalap timun dan kemangi, ayam goreng serundeng ya kalau nggak salah. Ada nasi liwet ini sudah dibumbui harusnya. Ada tempe dan ada sambal. Wih, mantul. Mari kita makan. Dan keretanya meninggalkan Puerto Rico. Tuh kan kaca filmnya tuh gelap banget gitu. Kita cobain nasi liwet Sunda. Nasi liwetnya. Memang nasinya sudah dibumbui ya. Cobain ayamnya.
Ayam serundengnya juga enak. Sambalnya lumayan pedas. Tapi overall ini enak. Kalau nggak salah harganya 38.000. Udah dapat satu set menu seperti ini, porsinya juga masuk akal. Kalau kalian ketemu menu nasi liwet Sunda, boleh banget dicobain ya. Kereta GBMS melayani turun naik penumpang juga di stasiun Krupuk. Ini juga stasiun percabangan aslinya ya. Pertemuan dari arah Cirebon dan Slawi. Tapi karena malam ya, gini doang yang bisa dilihat. Perjalanan Gaya Baru Malam Selatan saat ini tiba di kota Cirebon dan dilayani singgahnya melalui stasiun Cirebon Perucakan. Dan sedikit informasi mengenai tarif perjalanan kereta GBMS ini ya, di kelas ekonomi utamanya sebagaimana yang saya naiki hari ini. Untuk satu kali perjalanan full trip dari Surabaya hingga ke Jakarta itu ada di kisaran 290-an sampai di kisaran 360 atau 370 ya, nanti akan saya tampilkan di sini. Dan jalur selatan tidak lagi dianaktirikan karena kalian juga bisa merasakan kenyamanan menggunakan armada ekonomi New Generation modifikasi ya. Lewat utara ada Jayabaya, lewat selatan ada GBMS, silahkan pilih ya. Kalau secara durasi memang Jayabaya menang ya. Durasinya lebih singkat karena GBMS ini lewat selatan dan ngecer banget. Banyak sekali stasiun singgahnya. Kalau secara feel ya, armada ini masih membawa sifat aslinya armada ekonomi Kemenhub ya, cuman memang kursinya kini lebih nyaman dengan model captain seat, lebih pas untuk postur tubuh saya. Kurang tahu kalau yang lain ya, karena level kenyamanan itu berbeda-beda. Mampu menyangga punggung saya dengan cukup baik, kemudian yang pasti sudah bisa reclining ya, tidak duduk tegak selama 13,5 jam. Kemudian area legroomnya juga cukup baik ya, kaki bisa selonjoran dengan leluasa dan tidak takut tendang-tendangan lagi. Dan ya kira-kira itu aja sih. Rata-rata masih samalah, mirip-mirip ya. Suhu di dalam kabin juga cukup sejuk ya. Kemudian suspensi ya ala-ala lah, kadang bisa terasa nyaman, kadang juga bisa terasa agak hoyak-hayik juga. Dan berharapnya nanti GBMS itu pemberhentiannya jangan banyak-banyak banget sih. Tapi ya mungkin ya keuntungannya ada GBMS ini dapat menjangkau stasiun-stasiun yang mungkin tidak terjangkau oleh keberadaan kereta yang lain. And you know what? Saya akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perjalanan naik Gaya Baru Malam Selatan ini di stasiun Cirebon Perucakan ya. Semoga perjalanan sekitar 10 jam hingga ke Cirebon sudah cukup mewakili keseluruhan perjalanan hingga ke Jakarta. Sekali lagi mohon maaf banget tidak bisa full trip ya sampai stasiun Pasar Senen. Tadi sempat nunggu di dalam dulu ya karena GBMS dapat momen disusul kereta senja utama Yogyakarta. Dan
Kira-kira itu aja yang bisa saya bagi buat arek-arek semuanya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat, semoga informatif, dan silahkan mencoba layanan terbaru kereta GBMS dengan armada New Generation modifikasi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia, dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit.